Jadi proses mediasi disepakati jadwalnya itu karena kita diberi oleh hakim dan oleh peraturan Perma 1 2016 itu 30 hari. Makanya kita speed menjadi 4 kali setiap Rabu pertemuannya. Jadi Rabu yang pertama hari ini pertemuan khusus terkait dengan apa? Yang pertama kita menentukan biaya mediasi dulu, karena itu penting, karena kan akan ditanggung oleh para pihak. Biasanya ditentukan biayanya dulu, untuk mediatornya berapa, untuk panggilan berapa, kemudian baru proses itu bisa jalan. Kalau nggak ada kesepakatan itu nggak jalan. Tapi tadi saya sampaikan, mereka sepakat bahwa uang akan ditanggung oleh mereka berlima, 4 tergugat, 1 penggugat. Tapi saya sampaikan nggak usah terlalu mikir tentang biaya mediasi, karena khusus untuk mediasi ini, saya selaku mediator membebaskan biaya mediatornya. Jadi saya bebaskan, kecuali kalau masalah-masalah perdata yang privat lainnya. Kalau ini kan menyangkut banyak kepentingan publik juga. Nah, kemudian berikutnya kita menetapkan jadwal. Jadwal yang dibagi 4 tadi mungkin panjenengan sudah dapat. Jadi yang pertama kita tadi pertemuannya adalah resume perkara dan proposal perdamaian yang diajukan oleh penggugat, kemudian langsung ditanggapi oleh para tergugat. Nah, nampaknya memang biasanya di tahap awal antara usulan perdamaian dari penggugat tergugat itu kan belum ada titik temu. Oleh karena itu dalam pertemuan minggu depan kita akan melakukan kaukus. Saya harus bertemu dengan para pihak dulu, para pihak penggugat khusus. Kemudian jam berikutnya ketemu dengan para tergugat untuk menjembatani perbedaan pendapat atau perbedaan usulan perdamaian yang diusulkan mereka berdua. Sehingga nanti di minggu ketiga itu kalau memang kami bisa menjembatani atau ada kesepakatan, baik itu kesepakatan seluruh usulan atau kesepakatan sebagian, atau bisa juga tidak sesuai, tidak tercapai kesepakatan. Jadi memang kunci dari pertemuan nanti ketiga adalah itikat baik masing-masing. Kalau masing-masing punya itikat baik, itu saya yakin dapat kesepakatan. Tetapi kalau masing-masing pihak inginnya take all, seluruh menang untuk kepentingan mereka sendiri, nggak akan ketemu, ya kan? Saya sudah tekankan bahwa di mediasi itu karena masalah-masalah perdata itu kita bukan putusan. Kalau putusan kan win-lose. Karena kesepakatan itu namanya win-win solution. Jadi ada beberapa podcast yang mengartikan bahwa kalau perkara kayak publik tidak bisa win-win solution. Jadi bukan masalah tidak bisanya, tetapi karena kesepakatan itu adalah kan ada paradigma untuk berperkara itu, ada paradigma litigasi. Litigasi itu cara mendapatkan keadilan dengan paksaan, dengan pertempuran di sidang, itu pengadilan dan arbitrase. Tetapi ada penyelesaian sengketa dengan menggunakan paradigma non litigasi. Jadi caranya adalah itikat baik untuk mencari kesepakatan. Karena kesepakatan para pihak sepakat, sehingga keadilannya dikomunikasikan. Bukan keadilan yang didiskusikan oleh pengadilan, tetapi keadilan itu dikomunikasikan para pihak. Kata dikomunikasikan, kemudian mereka nanda tangani. Nah, ini jenis namanya win-win solution. Kan senang-senang semua. Jadi bukan seperti yang disampaikan di beberapa pakar yang mengatakan bahwa perkara publik nggak bisa di win-win solution gitu kan. Jadi kalau pidana pun bisa, ya kan, dengan mediasi penal itu kan win-win solution. Mereka masing-masing sepakat sesuai dengan keinginan masing tanda tangan, sudah selesai gitu kan. Nah, ini yang kunci keberhasilan itu pengalaman saya dari menangani semua kasus mediasi 90% berhasil itu semuanya itikat baik. Kemudian saya klaster yang 10% nggak berhasil itu sejak awal sudah di dalam diri mereka sudah nggak punya itikat baik untuk menyelesaikan, pokoknya dibawa ke perkara-perkara seterusnya. Nah, ini agak, kalau itu agak sulit. Jadi
saya mengharapkan di dalam setelah ada kaukus bertemu saya dengan pihak penggugat sendiri terpisah, bertemu dengan para tergugat, dan tergugat juga akan saya split juga masing-masing. Diharapkan nanti masing-masing akan jadi kalau kita di kesepakatan itu ketika si penggugat mengusulkan ABC, kemudian yang tergugatnya nggak mau, dia senangnya CDE, ya yang kita eksplorasi untuk kesepakatan yang sitok, yang kita biasanya gitu. Jadi sekali lagi kalau para pihak sudah punya etiket baik, sebenarnya setelah nanti kaukus dan kesepakatan di minggu ketiga itu nanti bisa tercapai dengan baik. Kalau mengenai ketidakhadiran Pak Jokowi itu seperti apa? Di Perma 1 2016 itu para pihak boleh tidak hadir tergugat, tetapi harus ada alasan yang kuat. Yang pertama sakit di bawah pengampuan, terus kemudian rumahnya di luar negeri. Yang ketiga itu tugas negara, tugas profesi, tugas apapun yang bisa diterima oleh ketentuan perundang-undangan. Nah, kalau tadi saya sudah sampaikan ke depan, kalau mau diperhatikan pasal 6, para tergugat bisa hadir, kalaupun tidak hadir harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang itu. Tadi dari pihak kuasa hukum Pak Jokowi seperti apa Pak menyampaikan ketidakhadiran Pak Jokowi? Tadi belum ada, karena mungkin dikira kan ada masih penjadwalan. Biasanya kan pertama itu penjadwalan sama menentukan biaya perkara. Tetapi begitu saya usulkan sekalian aja menghemat waktu untuk untuk presentasi resume perkara dari penggugat. Kemudian disepakati. Nah, mungkin kita belum strict tentang kehadiran, kan baru penetapan jadwal. Mungkin yang kedua saya tadi minta ke kuasa hukum untuk kalau bisa beliau bisa hadir, kemudian kalau tidak bisa juga pakai Zoom kan diperbolehkan. Kecuali memang ada alasan Pak Jokowi tindak ke Jakarta kalau ada kepentingan kepentingan yang lebih penting, kayak tadi melaporkan pencemaran nama baik ke Polda, kan ada kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak bisa tinggal, itu diperbolehkan. Yang penting saya harus bilang dengan penggugat, mereka sepakat jalan terus ya masalah. Dari pihak mediator menyikapi itu gimana? Apakah tadi katanya dari pihak penggugat mediator itu menegur atau gimana? Kalau menegur nggak, hanya saya minta ke kuasa penggugat atau tergugat untuk memperhatikan lagi ke depan pasal 6 terkait dengan kehadiran tergugat. Bisa memang, tetapi memang harus ada alasan dari pihak UGM dan ANU belum memberikan alasan yang formal gitu kan. Tapi karena kita bisa maklum bersama, karena pertemuan pertama itu biasanya masih penentuan jadwal sidang yang berikutnya. Tapi kita tadi agak percepat karena saya inginnya dalam 1 bulan ini nggak perlu diperpanjang lagi, dalam 1 bulan ini rampung lah. Saya yakin kalau etiketnya baik semua mesti rampung. Jadi tadi memang dan saya tawarkan ke tergugat nggak masalah ketika mereka kuasa hukumnya yang hadir, nggak masalah, sehingga saya bisa lanjut tadi. Kemudian mengenai ini Pak, menunjukkan ijazah pada saat mediasi itu akan ada perbedaan pendapat dari penggugat dan tergugat, itu seperti apa? Kalau di pokok perkara ini saya nggak nanggapi. Nanti kan ini kan masih rahasia. Tadi kalau keluar berarti kan dari masing-masing pihak. Tapi intinya justru kalau masing-masing pihak belum sepakat, itu kan ada kaukus. Kaukus itu tugas mediator melunakkan lah ya, melunakkan. Kalau dipandang itu dari satu sisi itu belum bisa diterima, kami akan melunakkan dari pihak menyamakan persepsi lah intinya. Itu kaukus pentingnya di minggu kedua, itu yang penting di situ nanti. Kalau bisa itu bisa kita samakan persepsinya,
saya yakin nanti di minggu ketiga kesepakatan sudah enak.